Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Today. Menko Polhukam memanggil pihak PSSI, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rakor yang digelar pada hari ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kondisi terkini tragedi Kanjuruhan, kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Angga, apa temuan sementara dari Menpora dan juga Kapolri terkait tragedi Kanjuruhan dan bagaimana penanganan selanjutnya? Iya, selamat pagi, Megi. Memang betul bahwa kemarin malam Menpora Zainuddin Amali bersama Kapolri, kemudian ada Ketua Umum PSSI dan juga Gubernur Jawa Timur sempat melakukan peninjauan langsung ke Stadion Kanjuruhan TKP, tempat terjadinya tragedi sepak bola terburuk sepanjang sejarah sepak bola Indonesia pada pertandingan Sabtu malam antara Arema melawan Persebaya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali untuk berbincang-bincang dan menanyakan langsung ke beliau bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini dan tentunya penanganan korban tragedi Kanjuruhan. Selamat pagi Pak Zainuddin Amali. Selamat pagi. Pak, bagaimana Pak hasil penelusuran sementara dari Bapak? Kan kemarin Bapak juga sudah melakukan peninjauan langsung ke stadion, bertemu dengan Kapolri, dengan Ketua Umum PSSI. Hasil penelusuran sementara sejauh ini bagaimana Pak? Ya, kami begitu tiba di Malang, kami melakukan peninjauan langsung ke Kanjuruhan, stadion yang tempat tragedi itu. Kemudian setelah itu kami ke rumah sakit meninjau korban dan setelah itu kita takziah ke korbannya. Setelah itu kemudian kami rakor yang dipimpin langsung oleh Pak Muhadjir Effendi, Menko PMK. Nah, yang salah satu yang kita dapatkan dari perkembangan yang begitu simpang siurnya informasi tentang data korban meninggal. Jadi setelah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur dan kemudian hasil rekonsiliasi dari data-data yang ada dari Dinkes, dari rumah sakit, maka dipastikan bahwa korban yang meninggal itu 125 orang. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa data hasil rekonsiliasi dari semua data 125 orang dan semuanya sudah diambil ya oleh keluarganya. Kemarin malam tersisa satu tapi sudah juga diambil. Oh, berarti semua jenazah korban meninggal dunia itu sudah teridentifikasi ya Pak ya? Tapi Pak, ini kan masih ada korban luka berat, ada 21 orang dan luka ringan 302 orang. Kalau nggak salah tadi malam Pak Menko PMK keterangannya seperti itu. Itu bagaimana Pak, korban luka ringan dan luka berat ini? Karena kan rumah sakitnya banyak dan banyak juga yang dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar kalau misalnya tidak tertangani. Itu gimana Pak kondisi mereka? Iya, kondisinya yang semalam kami tinjau yang benar-benar masih sangat serius itu tersisa 3 orang ya. Saya dengan Pak Kapolri, kemudian Ibu Gub mendatangi itu. Di rumah sakit mana Pak? Di rumah sakit yang Kabupaten Malang. Di Kanjuruhan. Iya, Kanjuruhan yang dekat situ karena itu yang parah itu paling didirikan ke situ. Kemudian informasinya tersisa sekitar 30-an orang, yang lain sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Yang ini harus ada pemulihan, kemudian mungkin trauma healing dan lain sebagainya karena mereka menjadi korban yang berdekatan dengan yang meninggal itu, jadi pasti itu akan secara psikologis menjadi trauma buat mereka, sehingga ini juga harus kita lakukan perhatian untuk penyembuhan mereka. Nah, mudah-mudahan ya yang sekarang sedang dirawat yang dalam kondisi yang agak parah itu bisa segera pulih karena saya melihat sendiri saturasi oksigennya sudah naik karena kan rata-rata mereka ini menurut keterangan dari rumah sakit karena sesak napas dan karena kepanikan mungkin ya, karena kepanikan kemudian mereka ya sampai ada yang terinjak dan lain sebagainya. Nah, kita berharap ini segera, tetapi bagi yang korban yang sudah meninggal tentu sebagaimana arahan Pak Presiden, saya dan seluruh aparat pemerintah untuk takziah ke tempat itu. Nah, nanti saya akan melanjutkan lagi untuk takziah ke beberapa korban. Pak, ini pertanyaan berikutnya yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang nih Pak. Apakah peristiwa ini akan berdampak ke kegiatan-kegiatan olahraga lainnya yang akan berlangsung di Indonesia? Seperti kita ketahui bahwa tahun depan nih kita juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 nih Pak. Ada Piala AFF juga di bulan Desember. Kira-kira gimana Pak dengan kejadian seperti ini Pak?
Ya, ini sekaligus kesempatan saya untuk mengklarifikasi ya. Jadi seolah-olah saya itu hanya memperhatikan urusan dengan kegiatan, tidak memperhatikan korban ya. Sebenarnya tidak. Dari sejak kemarin arahan Pak Presiden, tangani korban, tangani korban. Nah, sebenarnya saya belum mau bicara tentang ini, nanti akan disalah tafsirkan seolah-olah kita tidak memperhatikan korban. Jadi kita berharap semua masih on the schedule ya, seperti yang sudah dipersiapkan, dan PSSI tentu harus memberikan laporan ya, memberikan laporan. Jadi kita sudah membagi tugas ya. PSSI menangani berbagai urusan yang kaitan dengan federasi dan federasi internasional, kemudian pihak Polri menangani investigasi dan penuntasan kasus-kasus ini, kemudian kami sebagai pemerintah akan melihat keseluruhannya dan juga untuk penanganan korban yang paling utama. Nah, bagaimana selanjutnya nanti kita lihat deh, karena PSSI pasti sudah berkoordinasi dengan dengan FIFA itu. Pak, ini kan terungkap bahwa Bapak kan kemarin sempat dengan Kapolri juga meninjau langsung TKP ya Pak. Ini kan sebenarnya di dalam regulasi FIFA ini penggunaan gas air mata di dalam stadion itu kan dilarang ya Pak. Sebenarnya pertanyaannya, apakah SOP-SOP seperti itu sudah diketahui oleh pihak keamanan yang bertugas di stadion, Pak, di setiap pertandingan Liga 1? Mungkin Bapak pasti sempat berbincang-bincang dengan Kapolri kan tadi malam. Itu gimana sih, Pak? Mungkin Bapak bisa kasih penjelasan sedikit. Ya, secara garis besar Pak Kapolri meminta informasi masih secara global dulu, karena nanti kan akan diinvestigasi ini bagaimana penanganan, apakah sesuai dengan SOP yang ada baik itu dari ketentuan FIFA, PSSI maupun di ketentuan Polri sendiri. Kan Polri juga punya ketentuan bagaimana menangani kalau massa sudah rusuh, sudah tidak bisa terkendali dan lain sebagainya. Nah, itu sedang didalami, tentu saya tidak baik untuk menyampaikan hasilnya itu karena memang ya baru dimulai. Pak Kapolri sampai membawa seluruh tim dari Mabes Polri karena ini serius, perintah Pak Jokowi ini ditangani serius, diinvestigasi serius dari penyelenggaraannya, penanganan pengamanannya, kepanitiaan dan lain sebagainya. Tentu beberapa hari ke depan kita berharap sudah segera dapat ya siapa yang bertanggung jawab, ya kan, dari pelaksanaan dan khususnya penanganan pengamanannya. Nah, itu. Pak, ini kan terakhir informasi adalah LIB ini menunda pertandingan Liga 1 selama 1 pekan ya Pak. Dan kemarin Pak Muhammad Iryawan sebagai Ketua Umum PSSI juga menyebutkan bahwa Arema dihukum tidak boleh bermain kandang. Tapi ini kan penyelenggaraan Liga ini masih belum tahu nih Pak kepastiannya. Apakah pemerintah akan mempertimbangkan memberikan sanksi atau gimana Pak terkait dengan kejadian Sabtu malam kemarin Pak? Iya, penghentian sementara liga itu sudah pasti dan itu perintah Pak Presiden langsung ya kepada saya, kepada Pak Kapolri, kan yang memberikan izin pihak Polri. Sepanjang tidak ada izin ya tentu tidak bisa dilakukan. Nah, kita minta untuk mengevaluasi secara total tentang sistem penyelenggaraan kompetisinya. Itu setelah itu kita akan lihat. Nah, kita akan koordinasikan lagi seperti biasa, kita akan rapat, saya yang akan mimpin langsung. Nah, 1 minggu yang diputuskan oleh LIB itu bisa sama seperti itu atau bisa lebih, sepanjang belum pemerintah belum bisa diyakinkan dengan evaluasi total itu. Karena ini penting, kan kedepannya kita tidak mau lagi terulang. Ini tragedi yang paling menyakitkan, memilukan hati kita dan jangan terulang lagi. Nah, kita berharap hari-hari 1 minggu ke depan ini PSSI segera mengevaluasi secara total tentang pelaksanaannya, tentang isi stadion, penyelenggaraan, waktu penyelenggaraan terutama yang kan itu banyak juga dikeluhkan ya, yang main malam dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya akan kita tunggu. Jadi makin cepat PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang penyelenggaraan kompetisi yang ada, maka tentu itu makin cepat kita mempertimbangkan. Tapi kalau itu lama, tentu akan lama juga tertunda kompetisi ini.
Terima kasih banyak Pak Menteri atas waktunya. Semoga kasus ini dapat segera terselesaikan. Terima kasih Pak, selamat bekerja kembali. Ya, terima kasih. Ya itu tadi wawancara saya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang kembali menegaskan bahwa proses investigasi menyeluruh tengah dilakukan baik dari kubu PSSI, dari pihak kepolisian maupun pemerintah sendiri. Harapannya agar tentunya tragedi di Stadion Kanjuruhan ini dapat terungkap siapa yang bertanggung jawab dan yang bersalah tentunya akan mendapatkan hukuman atau sanksi, dan peristiwa seperti yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam kemarin tidak akan pernah terulang lagi dalam sepak bola Indonesia. Kembali ke Anda, Maggie. Ya, baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Erlangga Wisnuaji yang sudah mendapatkan informasi terkini dari Menpora Zainuddin Amali. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.